sama-sama. Sore hari ini kasih salam kanan kiri depan belakangmu. Katakan selamat beribadah, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita bagi satu nama yang berkuasa, Yesus. Kita melompat bagi nama Tuhan. Bersyukur kita sama-sama menegas. Sore hari ini katakan terpandang dari gereja asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Kembali sama-sama muliakan, katakan kita pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, di hatiku, kaulah saudara dan saudari. mari dengan hati bersyukur lebih lagi. Katakan Kita pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas tengok kanan firman-Nya. kirimu. Katakan Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. cinta. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan ku cinta. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Yang mengasihi Tuhan. Katakan Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. kita boleh gas. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Kita bersaudara dalam Yesus kita Tuhan. Mari bersaudara. kita naikkan tinggi tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Tengok kanan kirimu, katakan Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Allah Yesus Kristus yang termulia, yang tinggal dalam setiap kita. Kasih saudara-saudara tepuk tangan sore hari ini buat Tuhan Yesus. Lebih lagi kita bersorak-sorai buat Yesus Kristus, sebab kuasa Tuhan diadakan bagi setiap kita yang percaya siang sore hari ini. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama, benar guys. Go! Melompat bagi namanya. 1, 2, 1, 2, 3, go! Sebab Tuhan menyatakan kuasa bagi setiap kita sore hari ini. Mari dengan hati bersyukur yang percaya, pakai kuasa dari Tuhan. Sama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menanduk musuh yang kau kapiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi
lawanku. Semuanya bersama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Boleh lebih dahsyat lagi kita bernyanyi buat Tuhan Yesus sore hari ini. Mari bangga. Ku diberi kuasa Dari Raja Mulia, Raja mulia, bagi kuasa dari Tuhan untuk menangkan setiap musuh dalam hidup. takutkan musuh di bawah kakiku. Ku bagai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebab Tuhan Yesus yang baik mau nyatakan kuasanya bagi setiap kita. Amin. Setiap kita generasi yang percaya kuasa Tuhan boleh terjadi lewat setiap kita. Sore hari kuasa Tuhan terjadi bagi setiap kita. Maka yang percaya terima kuasa yang besar, mujizat yang besar yang setiap kita. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Mari akan Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Sambil kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Boleh gak? Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Kita melompat sama-sama. Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji namamu Bapa. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Angkat tangan kita. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kasih sorak-sorai tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Allah. Haleluya. Sore hari ini yang bersuka cita buat Tuhan Yesus, sama-sama tinggi lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Satu pujian lagi kita puji nama Tuhan Yesus ya, amin. Boleh colek kanan kirinya, katakan ada kuasa Tuhan yang besar dalam setiap. Amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Satu pujian lagi buat syukur kita buat Allah kita. Kita percaya kuasa Tuhan yang besar. Mau Tuhan Yesus nyatakan buat setiap. Dan bukti cintanya Tuhan bagi setiap. Dia mati berkorban bagi setiap. Mari sama-sama. Maukah kau terbebas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dan hancurkan segala kutuk dosa. Darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terbebas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dan hancurkan Segala kutuk dosa, darah domba Angkat tangan kita juga sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya,
lagi Bonerges katanya. Maukah kau terbebas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dan hancurkan segala kutuk dosa. Darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terbebas dari dosa? Stop, darahnya berkuasa atas setiap kita. Darahnya berkuasa, Kembali sama-sama. dan hancurkan segala kutuk dosa. Darah domba Allah berkuasa. Percaya akan hal Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Boleh Bonerges kesalahan gue dari tempat ini. Semua katakan. Ada kuasa darah domba Allah. Ada kuasa. Yang percaya ada kuasa Tuhan dalam setiap kita. Boleh sambil kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Ada kuasa. Boleh lebih keras lagi. Kita puji nama Tuhan Yesus. Ada kuasa darah anak. Lebih lagi sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang terbaik sore hari ini bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita percaya kita generasi minyak anggur yang tidak akan pernah dirusakan. Ada amin? Amin. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama sahabat pemuda Bonerges, kita mau datang kembali di hadapan Tuhan. Mari kita mau teduhkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percaya dalam setiap kehidupan kami. Betapa hati kami bersyukur Tuhan di sore hari yang indah. Kami bersama-sama kembali datang beribadah bersekutu dengan Tuhan. Sebagaimana kami ada, kami percaya bukan karena kekuatan kami. Namun kami percaya semua karena campur tangan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Maka kami percaya akan ada mujizat, ada pemulihan, ada kebebasan yang terjadi bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di sore hari ini merupakan sore perjumpaan kami dengan Tuhan. Maka apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi permasalahan kami percaya Tuhan sanggup melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan. Siapapun setiap kami yang beribadah dan siapapun setiap kami yang telah tersambung melalui live streaming, kami percaya Tuhan sanggup melawat setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya generasi minyak anggur, sahabat pemuda Bonerges, sama-sama kita mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang membawa syukur kami. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia.
Tuhanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan, Kau layakkanku menghampiri-Mu Tuhan, menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Inilah pujian kami, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup kami. Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Baik, dengan segenap hati kita bersama-sama, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus bersama-sama. Oleh
kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekarang kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup kami Tuhan.
Dan kami menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Bersama-sama nyatakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir melimpah hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Yesus. Oh Tuhan, haleluya. Kuasa darah-Mu kami disucikan, kami dipulihkan. Yesus, oh Tuhan, kami sembah. Oh Yesus, oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu Yesus. Sungguh ajaib Tuhan. Sungguh Tuhan ajaib bagi setiap kami. Tunggu Tuhan sungguh besar. Kuasa Tuhan yang sungguh besar melawan setiap kami. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan
yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Kami percaya, kami takkan gentar Tuhan. Ku tak gentar, amin. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh Tuhan, ku tak pemuda Bonerges dengan hati yang percaya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena
jadi berarti sebab Yesus hidup. Inilah yang kami percaya Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yang percaya kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Oh Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan. Sebab Yesus Tuhan Kau hidup bagi setiap kami. Sebab ada hari esok yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan kami percaya satu hal, rancangan Tuhan ada rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan bukan rancangan yang kecelakaan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya setiap kami ada minyak dan anggur. Sampai selama-lamanya kami tidak akan pernah dirusakkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama-sama. Sahabat Pemuda Bonerges, kita mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali sahabat-sahabat Pemuda Bonerges pada sore hari ini. Haleluya. Boleh kami lihat tangan-tangan yang bersuka cita, yang diberkati, yang percaya pada sore hari ini. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama terlebih dahulu kita mau diberkati melalui video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Untuk memahami kedaulatan Allah dalam masa krisis atau masa sukar adalah jangan lupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Mengingat pertolongan Tuhan adalah karya Tuhan serta kasih-Nya di masa kesesakan akan menguatkan iman pengharapan kita dan percaya pada waktunya Dia akan menolong kita. Jangan panik dalam mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah lupakan dan sadari jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga kita, maka kita akan tetap dapat menjaga kasih kita terhadap Tuhan Yesus dan kepada sesama. Jangan remehkan firman Tuhan. Jangan pernah menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya. Dan kita fokus kepada Tuhan Yesus dan suaranya. Sebab firman Allah mengandung janji dan pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dapat disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, sahabat Pemuda Bonerges, pada sore hari ini kita mau diberkati melalui suara Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dengan judul Bagaimana untuk Hidup Sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Di dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa hidup dalam kekudusan, agar kami semua menjadi warga sorga, agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikutnya bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Ada 4 hal bagaimana untuk kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Yang pertama, selalu berdoa dalam Filipi 4 ayat 6 dan Lukas 18 ayat 1. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu artinya berdoa terus-menerus. Tidak kehilangan semangat dalam hati kita. Kalau kita sadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, maka kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita sangat bergantung kepadanya. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong. Lalu yang kedua, membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 dan Mazmur 85 ayat 9 dan Matius 4 ayat 4. Kita harus meyakini bahwa firman Tuhan memberi kehidupan dan menopang kegiatan kita setiap hari. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan juga melalui setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jika kita membaca firman Tuhan setiap hari, maka kita akan melihat perbedaannya.
Setelah kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Bukan kebenaran yang berdasarkan kata orang atau yang dilakukan orang. Lalu yang ketiga, tinggal dalam Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 7 dan Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Tinggal dalam Yesus berarti tetap tersambung kepada pribadi yang memberi hidup, pribadi yang memberi kuasa. Tinggal berarti percaya pada kasih Yesus, percaya bahwa kita dikasihi oleh Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit, kasih Yesus nyata. Tinggal di dalam Yesus berarti percaya perkataan Yesus. Dan yang keempat, tolak khawatir dalam Matius 6 ayat 30 sampai 33 dan 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Khawatir adalah hal yang manusiawi yang dialami oleh banyak orang. Tetapi kita harus melawan khawatir itu dengan iman yang teguh. Terus perkatakan kata-kata firman Tuhan, karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Janganlah khawatir, karena khawatir menghambat doa kita. Gantilah khawatir dengan ucapan syukur yang tulus. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan, haleluya. Demikian suara gembala sedang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Sama-sama sahabat kaum muda Bonerges pada sore hari ini, kita mau siapkan hati kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau rendahkan hati kita, teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Di sore hari ini kami telah menaikkan pujian kami, sembah kami kepada Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia. Selalu Tuhan perhitungkan di dalam setiap kehidupan kami. Dan lebih lagi pada sore hari ini kamu diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang terkasih, Bapak Pendeta Gary Tengker. Setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa dan kemuliaan Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sahabat pemuda Bonerges yang percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh tiada kasih seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kau yang sanggup ubahkan hatiku, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau penasehat ajar, Allah yang perkasa,
hanya Kau Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau Yesus. Bersama-sama, tiada kasih, tiada kasih seperti kasih-Mu. Katakan, Kau yang sanggup ubahkan, Kau yang sanggup ubahkan Tuhan, ubahkan hatiku, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau. Bersama-sama kita bangkit berdiri, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau. Dengan kasih Kristus kami persilakan hamba-Nya terkasih. Penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau Yesus, penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Rekan-rekan Bonerges, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Panggil namanya Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus jikalau pada sore hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini, yaitu para rekan-rekan muda Bonerges, anak-anak guru. Kami yakin, kami percaya kamilah orang-orang yang Tuhan pilih untuk terima berkat sukacita sempurna. Itu sebabnya Tuhan Yesus sore hari ini berbicaralah bagi setiap kami melalui firman-Mu. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Setiap kami yang datang terima tubuh darah Tuhan, pulang bawa sukacita sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami duduk diam dengar firman-Mu. Tuhan tahu bahwa hamba-Mu ini punya banyak sekali keterbatasan. Itu sebabnya Tuhan, pakai lidah bibirku untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau sempat sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk rekan-rekan Bonerges. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saya mau tanya dulu sebelum kita mulai, ada yang tahu arti kata shalom enggak? Shalom itu artinya damai sejahtera. Ketika ada orang ucapkan shalom, itu artinya orangnya sedang mendoakan Anda supaya Anda penuh damai dan sejahtera, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Dan saya doa setiap saudara yang ada di tempat ini hidup dalam damai dan sukacitanya Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang tepuk tangan tolong ulang jawab pertanyaan saya. Shalom. Gitu, puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya. Yang percaya pulang bawa berkat lambaikan tangannya. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Supaya kita sadar bahwa kadang-kadang mungkin dunia mengecewakan, tapi selama kita berjalan bersama Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita buka Alkitab kita, rekan-rekan Bonerges yang terkasih dalam Tuhan, termasuk yang hadir secara live. 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 2 ayat saja. 1 Petrus 3, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Yang sudah di situ katakan amin.
Seperti biasa sebelum kita baca Alkitabnya, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab. Haleluya, tinggi-tinggi. Saya nggak bilang Alkitab buku, saya bilang Alkitab, termasuk yang pakai handphone, angkat saja handphonenya. Tapi sekali lagi, tolong yang pakai handphone, tolong layar hadap ke depan. Saya mau pastikan yang dibuka betul Alkitab, bukan Shopee. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Ikuti doa saya. Kalau nggak ada, angkat tangan saja, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Berjumpa Yesus, hidupku tidak akan sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Karena 2 ayat saudara, rekan-rekan Boanerges, kita baca saja bersama-sama dari ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sama-sama bilang, dipanggil untuk jadi berkat. Bilang. Iya. Lanjut, sebab ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu artinya rekan-rekan Boanerges yang terkasih dalam Tuhan, apa yang engkau akan alami di masa depan itu tergantung apa yang engkau ucapkan saat ini. Yang paham katakan amin. Saya ulang. Apa yang akan terjadi di masa depan itu tergantung apa yang engkau ucapkan saat ini. Kenapa? Karena saudara, kita paham, kita percaya bahwa mulut orang benar punya kuasa. Yang percaya katakan amin. Maka tema khotbah saya pada sore hari ini, mulutmu ada kuasa. Apa temanya? Sama-sama bilang, mulutku ada kuasa. Kalau sadar bahwa mulut kita punya kuasa, maka kita tidak akan gunakan mulut ini untuk ucapkan kata-kata sembarangan. Yang paham, anggukan kepala. Saudara, rekan-rekan kan bukan pertama kali dengar khotbah saya kan? Saya kalau khotbah saya sering bilang, kalau saya tanya minimal ngangguk atau geleng untuk memastikan benar-benar ada di sini. Oke. Saya coba mulai dengan sebuah cerita. Dulu waktu lagi zaman kuliah, saya punya seorang teman namanya Levi. Lalu kemudian saya sama teman-teman kampus itu, kita buat sebuah sosial eksperimen yang iseng-iseng. Kita bilang Levi ini lagi sakit. Padahal dia lagi sehat walafiat. Kita ngomongin itu di depan muka orangnya, si Levi ini. Mudah-mudahan kalau Levi lagi dengar, dia bisa mengampuni apa yang kita perbuat waktu itu. Lalu tiba-tiba Levi ini datang, begitu dia datang, dalam keadaan sehat ke kampus, terus ketemu sama teman yang pertama, dia bilang begini, Lev, kok kamu lagi sakit bela-belain ke kampus, hebat banget kamu. Lalu kata Levi begini, enggak, saya sehat kok. Ketemu lagi sama teman yang kedua, dia bilang begini, wih Lev, muka sudah pucat begitu bela-belain ke kampus, hebat kamu. Kata Levi, enggak, orang saya sehat. Teman lagi yang ketiga yang sudah komplotan, dia bilang, wih muka sudah kayak mayat. Sudahlah pulang aja, enggak saya sehat. Ketemu sama saya, memang ini calon mahasiswa teladan, sakit-sakit tetap masuk kuliah. Dia bilang, enggak saya sehat. Anda tahu apa yang terjadi sama Levi besoknya? Dia izin gak masuk kuliah gara-gara sakit. Artinya, kata-kata orang itu bisa mempengaruhi realita daripada orang yang mendengarnya. Maka hari ini kita belajar, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita, orang Kristen, rekan-rekan muda Kristen, punya kata-kata yang mendatangkan berkat. Karena percayalah, justru kadang-kadang banyak orang Kristen itu bukan masalah datang ke dalam hidupnya. Kadang-kadang bukan karena setan. Saya ulang ya. Kadang-kadang ada masalah datang dalam kehidupan orang Kristen, kadang-kadang bukan karena setan. Kadang-kadang ada masalah dalam kehidupan kita, bukan karena ada orang-orang yang jahat, bukan. Kadang-kadang mulut kita yang jahat. Sorry, bukan Boanerges. Saya percaya Boanerges mulutnya pasti mendatangkan berkat. Bilang aja amin. Iya kan? Ya saudara, ini yang akan kita pelajari. Maka saya nggak percaya kalau ada orang bilang begini, dia mah memang mulutnya aja jahat tapi hatinya baik. Nggak ada itu, nggak ada. Ya. Oh enggak Pak, dia memang begitu mulutnya agak-agak kasar tapi hatinya baik. Enggak mungkin. Karena Matius, coba lihat. Next slide.
Matius pasalnya yang ke-12 ayat 34 sampai dengan ayat 35 dikatakan demikian. Karena yang diucapkan mulut meluap dari mana? Dari apa? Dari hati. Jadi mulutmu pasti keluar itu asalnya dari hati. Ayat 35. Orang-orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi nggak mungkin kata-kata yang jahat keluar dari hati yang baik. Yang paham anggukan kepala, yang nggak paham pura-pura saja anggukan kepala. Nah, artinya kata-kata kita bisa mempengaruhi realita daripada orang yang mendengarnya. Dan uniknya rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, ketika kita berbicara mengenai kata-kata, ini punya pengaruh yang sangat penting. Itu sebabnya 3 hal yang menjadi tugas kita supaya kita sadar mulut kita punya kuasa. Kita mau belajar yang pertama, coba lihat kembali ke 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan apa? Jangan membalas kejahatan dengan apa? Atau caci maki dengan? Ini yang saya bilang gampang diomongin, susah dipraktekan. Tanpa Yesus, kan begitu. Kalau nggak ada Yesus, nggak mungkin kita bisa, ya saudara, menahan orang yang jahat pada kita dan kita balas dengan kebaikan. Tuhan Yesus bilang apa? Jika ditampar pipi kiri, kasih apa? Saya mau tanya di sini. Yang pernah dijahatin orang, saya balik pertanyaan gini. Yang pernah dijahatin orang, coba tunjukkan tangannya. Pernah dijahatin ya? Yang pernah diomongin orang sampai sakit banget hatinya, lambaikan tangannya. Yang pernah diomongin aja, yang pernah aja. Yang pernah diomongin, coba. Oh, hampir semua, oke, good. Yang pernah ngomongin orang, lambaikan tangannya. Oke. Berarti sama Anda korban dan juga pelaku sekaligus. Artinya begini loh, kita ini nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah ciri khasnya Kristen. Kalimat berikutnya dalam ayat 9 dikatakan, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kata-kata kita itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, slide yang pertama yang kita harus pelajari adalah begini. Next slide. Mulut kita harus mengeluarkan kata-kata berkat. Saya bilang, mengeluarkan kata berkat. 3, 2, ya. Saya sebenarnya mau kasih yang pertama ini, mulut kita itu harus mengucapkan kalimat yang sedap didengar. Saya mau tulis begitu, cuma takutnya saudara salah paham, seakan-akan kita ini suka ngomong yang menjilat begitu. Tapi nangkep maksud saya, kata-kata kita itu harus keluarkan kata-kata berkat. Kenapa saya bicarakan seperti ini, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan? Saya teringat dengan sebuah buku, namanya The Secret Power of Water. Ditulis oleh seorang Jepang, Masaru Emoto. Yang pernah dengar buku itu dan nama itu, coba anggukan kepalanya. Oh, pernah dengar Masaru Emoto? Oke. Subasa Usura pernah? Oke. Di Masaru Emoto dia pernah tulis begini bukunya, The Secret Power of Water. Coba lihat yang sebelah kanan. Jadi ada air, kemudian dibekukan, lalu kemudian air yang dibekukan itu dia teropong, dan kemudian dipotret. Lalu coba lihat yang ke sana itu, agak kelihatan gak ya? Yang pojok kiri itu kalau nggak salah air dari Fujiwara Dam, betul ya? Yang sebelah kiri, pojok kiri atas, itu air yang belum diapain. Lalu kemudian yang sebelah kanannya itu, pas yang kedua itu air yang diambil dari tempat yang sama tapi didoakan. Begitu dia sudah didoakan, lalu kemudian diteropong, difoto, hasilnya bentuknya kayak kristal. Yang berikutnya, ya itu kalau misalnya ditulis begini, kalimat-kalimat yang kasar itu, yang gambar keempat begitu kan. Kristalnya berantakan. Tapi kalau dibilang kata thank you, kristalnya jadi bagus. Ya, kalau ditulis bahkan dengan kata-kata misalnya itu yang paling pojok kanan bawah, ada Adolf Hitler. Dia respon, ternyata kristalnya juga berantakan. Intinya, dalam buku itu ditulis begini, sadarkah kita bahwa manusia itu terdiri dari 70% air? Kalau misalnya kata-kata saja bisa merusak kristal dari air, apa yang terjadi ketika kata-kata itu dilontarkan kepada orang lain? Maka rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, yang harus kita pahami, change your word, change your world.
Sadarkah Anda bahwa kata-katamu itu yang engkau anggap mungkin tidak ada apa-apanya, itu bisa mempengaruhi hidup orang lain? Yang paham, katakan amin. Saudara, contoh. Satu kali saya lagi khotbah di daerah, di Diamond Gading Serpong. Diamond Gading Serpong, ya sekarang udah pindah, ada gedung baru di Paramount. Tiba-tiba ada satu orang datang begini, dibilang begini, Pak Pendeta mungkin gak kenal saya. Saya bilang, kalau saya itu kadang-kadang gak kenal nama, tapi kalau wajah pasti saya ingat-ingat. Saya tanya, kenapa? Ini ada anak muda, perempuan, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya dulu pertama kali datang ke gereja Tiberias, jujur saja Pak, saya datang ke gereja pun gak sengaja. Datang saya bilang ini ada apa, dia gak niat ke gereja, cuma ya sudahlah kebetulan karena mau sekaligus ke minimarket, dia masuk ke gereja, ikut ibadah. Sebelum pendeta khotbah, saya itu kan lewat tangga. Dia ada di situ. Begitu ada di situ, saudara, saya cuma bilang begini. Saya lewat, saya lihat wajahnya, saya cuma bilang gini, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ini sebelum khotbah. Saya bilang, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Singkat cerita, saya pun jujur, kata-kata yang saya ucapkan pun saya lupa. Dia yang masih ingat. Lalu dia lanjutkan ceritanya. Dulu Pak, waktu Bapak ucapkan kalimat itu keadaan saya lagi terpuruk sekali, karena saya baru saja mengalami sebuah kejadian penolakan yang sangat luar biasa, menghancurkan hati saya, membuat saya hampir depresi. Tapi gara-gara kata-kata Bapak, pulang ke rumah, saya teringat dan akhirnya semangat saya muncul lagi. Dan akhirnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Hidupnya kemudian makin dekat dengan Tuhan, dan pada saat dia cerita sama saya, hidupnya sudah dipulihkan sempurna. Yang saya mau cerita adalah, saya ngomong semangat ya, itu pun sebenarnya kalimat yang hanya sekedar keluar begitu saja. Tetapi ternyata kalimat itu membawa dampak kepada orang lain. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bilang. Kadang-kadang ucapan yang engkau ucapkan kepada orang di sekitarmu, mungkin engkau tidak sadar, tetapi ada orang-orang sekitarmu yang saat ini mungkin sedang hancur hatinya, sedang patah semangatnya. Dan ternyata bisa saja apa yang terjadi dalam kehidupan berikutnya tergantung daripada kalimat yang engkau ucapkan. Makanya kalau mulutmu belum bisa ucapkan kata-kata berkat, lebih baik diam daripada kata-katamu itu menghancurkan semangat orang lain. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jadi berkat, bilang. Iya. Karena gini, kata-kata kita itu tidak boleh terpengaruh kepada kehidupan sekitar ataupun lingkungan sekitar. Contoh, pernah dengar lagu ini? Apa lagu yang itu? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Saya mau tanya, sadarkah Anda bahwa lagu itu merupakan doa dari seorang tokoh Alkitab yang namanya adalah siapa? Yabes. Slide coba. 1 Tawarik 4 ayat 9. Sebelumnya di ayat 10 itu baru doanya, tapi ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada apa? Saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepada Yabes, sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saya sengaja di situ ambil ambil terjemahan Alkitab versi terjemahan lama. Kata ibunya begini, aku sudah memperanakan dia dengan susah. AVB itu Alkitab versi Borneo, dia bilang begini, aku telah melahirkan dia juga dengan susah. Artinya waktu dari Yabes lahir pun orang tuanya bilang, ini anak bawa susah. Semua orang, bahkan orang terdekatnya pun bilang, ya sudah ini anak bawa susah. Tetapi Yabes tidak menyerah dengan apa yang dikatakan oleh orang kepada dia. Dia tetap memperkatakan imannya. Dia bilang, kiranya engkau memberkati aku. Apa yang engkau ucapkan akan menjadi masa depanmu. Ketika engkau mengucapkan kata-kata berkat, maka jadilah sesuai dengan iman kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saya sering bilang, sesuai dengan kata gembala sidang, nanti kalau angkat tubuh darah Yesus jangan bercanda, karena ini doa yang kudus. Karena kita bilang bahwa kami tolak sakit penyakit, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata bahwa masa depan kita diberkati Tuhan, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya saudara, ucapkan kata-kata berkat.
Makanya Alkitab berkata, apa yang diikat di bumi terikat, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Ya. Itu yang pertama, rekan-rekan Boanerges yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, coba lihat Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-15. Dikatakan demikian, kita boleh baca bersama-sama, satu ayat saja, 3, 2, ya, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan apa? Korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rekan-rekan Boanerges, yang kedua, slide sekalian. Gunakan mulut kita untuk menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Gunakan mulut kita untuk lebih banyak ucapkan kalimat syukur. Bersyukur sama Tuhan. Walaupun keadaanmu tidak mengenakan, tapi lebih baik perkatakan ucapan syukur. Perkatakan ucapan syukur. Mulut ini harus penuh dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sebelum saya lanjut, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, bagaimana bisa mulut kita punya ucapan syukur? Kita harus punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Karena kalau nggak punya pengalaman yang indah dengan Tuhan, maka hidup ini, mulut ini pasti yang dikeluarkan hanya unek-unek, kesal dan sakit hati. Makanya saudara, ya, saya sering bilang orang Kristen jangan sering-sering ucapkan kalimat-kalimat yang negatif, kalimat-kalimat yang menyesal, ya. Pakai nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang merontokkan jiwa. Nggak usah lagi nyanyi-nyanyi lagu yang mematahkan semangat. Amin. Iya. Saya sering bilang orang Kristen jangan nyanyi-nyanyi lagu patah hati kebanyakan. Kenapa? Semakin sering engkau nyanyikan, semakin dalam rasa sakit hati itu. Daripada nyanyikan lagu sakit hati, mendingan nyanyikan lagu-lagu penuh dengan pujian. Karena apa yang engkau nyanyikan, saudara, sangat berpengaruh. Makanya saya sering cerita, lagu favorit saya, salah satu lagu favorit saya kalau di rohani Kristen itu, ada lagunya begini. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kalau dalam bahasa Inggris itu bagus. Apa? This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, keren. Ini laguku, ini kisahku. Apa yang engkau nyanyikan dengan kata-katamu di hadapan Tuhan akan menjadi kisah hidupmu. Kalau yang engkau nyanyikan, aku terjatuh dan gitulah, ya kan? Maka engkau akan terjatuh terus. Tapi kalau engkau nyanyikan bahwa apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, maka itulah yang engkau akan alami dalam kehidupanmu. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, ucapkan pujian syukur dengan mulut kita. Dan uniknya, itu dia tadi slide-nya. Saudara, kenapa saya gambarkan tulisan ini? Karena lagu itu sebenarnya ditulis oleh seorang yang bernama Fanny Crosby, Nyonya Crosby. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan Nyonya Crosby ini? Dia mengalami kebutaan sejak usia 6 minggu. 6 minggu. Itu kalau 6 minggu sama saja dia buta seumur hidup. Karena orang kalau masih 6 minggu, dia kan gak sadar dia bisa lihat atau enggak. Betul ya? Sama. Tetapi daripada dia meratapi nasibnya, dia tidak hanya terpuruk dalam keadaannya, dia justru mengucap syukur sama Tuhan. Bahkan dia sampai saat ini dikenal sebagai pencipta lagu rohani terbanyak sepanjang masa. Kurang lebih 9.000 lagu rohani, termasuk salah satu yang paling terkenal adalah ini, Blessed Assurance. Dan uniknya kata-katanya itu, aku bernyanyi bahagia. Saudara bisa bayangkan kata-kata ini keluar dari seorang wanita buta. Dia tidak tahu keadaannya, ya, dia tidak peduli dengan keadaannya. Tetapi satu hal yang dia tahu bahwa kalau dia boleh hidup sampai di mana dia hidup, itu semua karena kasih Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu jujur aja seberapa kerasnya kehidupanmu. Ya. Saya bahkan tidak tahu seberapa hancurnya hatimu. Beberapa dari saudara mungkin saat ini baru saja mengalami kegagalan, ditolak sama sekolah pilihan. Beberapa dari Anda mungkin saja sekarang-sekarang ini
baru saja mengalami hal yang memedihkan hati karena harus menyudahi sebuah hubungan yang engkau bina bertahun-tahun. Beberapa dari Anda mungkin sekarang ini sudah berusaha dengan baik tapi belum ada panggilan pekerjaan. Tetapi slide. Next. Saudara, ingat. Engkau selalu punya pilihan dalam merespon setiap keadaan. Engkau bisa memaki dan mengutuki harimu. Dan bilang bahwa ini hari sial. Dan berkata bahwa ini hari terburuk dalam hidupmu. Atau engkau memilih untuk terus memperkatakan kebaikan Tuhan sepanjang hidupmu. Daripada mengeluh, lebih baik bersyukur. Saya sering bilang begini, ya. Mengeluh itu tidak akan mengubah apapun dalam kehidupanmu. Semakin sering engkau mengeluh, percayalah orang pun makin enak sama kita. Iya. Coba, Anda punya teman nih, teman. Tiap kali datang dia bilang, wah si ini gini-gini, oke. Besoknya dia datang lagi, wah si ini gini-gini. Lama-lamaan Anda juga enak. Dan saya sering bilang, kalau Anda punya teman yang dikit-dikit datang ngegosipin orang, besok dia gosipin orang lain, jangan sering-sering bergaul sama dia. Karena berikutnya engkaulah yang akan jadi bahan gosip. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, bukan saya, bilang. Iya. Maka kita ini punya pilihan, engkau mau menyesali kehidupanmu atau engkau mau tetap bersyukur. Karena penyesalan, karena apa namanya? Ketika kita kesal, kita mengeluh tidak akan mengubah apapun dalam kehidupan kita. Tetapi ketika engkau bersyukur, Tuhan akan tambah-tambahkan sesuatu yang baik. Maka saya sering bilang begini kan, ada orang-orang yang mukanya lebih tua daripada usianya ya. Umur 20, muka kelihatan 50. Kenapa? Kebanyakan mengeluh. Coba lihat. Pasti pernah lihat gitu kan? Umur berapa? Hah? Masih 19. Kok wajah kayak 91? Orang kalau kebanyakan mengeluh begitu, itu mempengaruhi, benar-benar mempengaruhi. Ya. Senyumannya pun pasti berpengaruh, tapi kalau orang penuh dengan sukacita, saya sering bilang, umurnya boleh 30, tapi wajah tetap kelihatan 29. Amin? Ya beda-beda tipis lah, yang penting lebih mudah. Tapi intinya, pilihlah kehidupan kita. Kalau engkau mau mengucapkan kata-kata kutuk terus, maka saudara, percayalah, tidak ada yang baik. Tetapi ketika engkau mengatakan sesuatu yang baik, percayalah, maka yang baik Tuhan akan kirimkan kepada kehidupan orang-orang yang baik, orang-orang yang kudus, yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, coba lihat 1 Petrus pasal 3. Ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau apa? Melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap apa? Ucapan-ucapan yang menipu. Kalau engkau mau melihat hari-hari baik, maka harus jaga lidah dari yang jahat dan bibir dari segala ucapan-ucapan yang menipu. Yang ketiga, yang terakhir, slide berikutnya. Perkatakan hal positif bagi dirimu dengan iman. Saya bilang, hal positif. Ya. Dan ucapkan dengan iman. Makanya satu kali ada saya sama teman dulu, teman kantor, kita lagi jalan di sebuah kota, kita lihat ada rumah besarnya minta ampun. Besar sekali, itu benar-benar salah satu rumah terbesar yang pernah saya lihat. Tiba-tiba teman saya bilang begini, Mas Geri, itu rumah, kalau saya punya rumah sebesar itu, pasti capek ngepelnya. Wah, tapi juga kayaknya saya nggak akan pernah bisa punya rumah sebesar itu. Saya sambil bercanda, tahu apa yang saya bilang ke dia? Ya sudahlah, nggak usah dipikirin, toh sampai kapanpun kamu juga nggak akan bisa punya rumah kayak begitu. Terus bilang, kok Mas Geri ngomongnya begitu? Karena kamu yang bilang, kalau kamu sudah mengeluarkan kata-kata negatif, maka percayalah, tidak ada orang yang bisa sukses terhadap sesuatu yang sudah diucapkan secara negatif. Buat rekan-rekan di sini, yang saya mau tanya, yang sudah bekerja, tolong lambaikan tangannya. Sudah kerja ya? Kerjanya susah nggak? Nggak berani jawab. Tapi gini loh, kalau engkau memperkatakan bahwa pekerjaanmu susah, bosmu merepotkan, maka percayalah engkau tidak mungkin sukses di pekerjaanmu. Karena tidak mungkin engkau sukses di sebuah bidang yang engkau sendiri benci. Ya. Kalau engkau bilang bahwa ini perusahaan, bentar lagi juga berantakan.
kalimat negatif terus yang keluar, percayalah engkau tidak akan nyaman di situ. Maka ucapkan kalimat-kalimat positif. Ucapkan kalimat-kalimat yang membangun iman. Makanya contoh saudara. Ya, contoh. Next berikutnya coba lihat Markus 5. Ini kisah tentang seorang perempuan yang pendarahan berapa tahun? 12. Perempuan yang berapa tahun pendarahan? Ah gitu, puji Tuhan. Masih ingat ceritanya? Bilang aja masih biar cepat gitu ya. Masih ingat ceritanya? Ah gitu kan. Waktu itu Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus lagi mau pergi ke rumah seorang yang namanya Yairus. Pas Tuhan Yesus lewat, tiba-tiba ada perempuan pendarahan 12 tahun. Dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya mau tanya, waktu ayat 28 ini, ayat 28, dia sudah sembuh belum? Belum. Tapi daripada dia mengeluh, dia ucapkan kata-kata positif. Jamah saja jubahnya, aku sembuh. Lihat ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, kata Tuhan Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, dibilang kata Tuhan Yesus lanjutan, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saya mau tanya dari ayat ini, berarti iman perempuan itu ditunjukkan dengan apa? Kalimat dan tindakan. Maka ucapkan kata-kata positif terhadap kehidupanmu. Ucapkan kata-kata yang baik terhadap kehidupanmu. Ya, ucapkan itu. Ya, ucapkan. Slide berikutnya, penutup. Jika mulutmu masih sulit mengucapkan kata-kata berkat, lebih baik diam. Latih lidah kita untuk ucapkan kata-kata berkat. Walaupun saat ini engkau belum melihatnya melalui mata jasmani, percayalah bahwa sesuatu yang baik sedang datang ke hadapan kita. Jangan ucapkan kata-kata negatif. Karena begini, ketika engkau ucapkan kata-kata negatif, wah hari ini sial, bulan ini toko sepi, kayaknya minggu ke depan berantakan semua, kata-katamu akan diikat oleh iblis, digunakan untuk menyerangmu. Maka ucapkan kata-kata positif. Walaupun saat ini engkau belum lihat dengan mata jasmanimu, percayalah Tuhan akan selesaikan dengan caranya yang terbaik. Contoh. Saudara pernah dengar proklamasi? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya, hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselesaikan dengan cara sesama dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta. 17 Agustus 1945. Saya mau tanya. Sehabis, ini pelajaran sejarah dikit. Sehabis 17 Agustus 45, saya mau tanya, apakah semua penjajah di Indonesia sudah pergi? Sudah belum? Belum ya? Yakin? Karena Jepang masih datang, Belanda dan Inggris juga masih datang, betul? Tetapi selama Indonesia sudah proklamasi, mau nggak mau penjajah harus pergi. Kenapa? Sudah proklamasi. Saya bilang, sudah proklamasi. Ya. Kalau sudah proklamasi, mau nggak mau penjajah harus pergi. Harus itu. Proklamasi. Ketika engkau memproklamasikan imanmu, bahwa sakit penyakit harus pergi, kutuk harus dihapuskan, aku berjalan dalam kemenangan. Ketika engkau berkata bahwa penyakitku sudah disembuhkan, belum tentu besoknya, kita harus jujur, belum tentu juga kadang-kadang kesembuhan langsung terjadi. Kadang-kadang batuk pilek masih ada, tetapi tetap beriman. Tapi Pak Pendeta gimana? Batuk pileknya masih ada, tenang saja, tetap perkatakan iman. Tapi Pak Pendeta gimana? Demamnya masih ada, tetap perkatakan imanmu. Pak Pendeta, ini batuk pilek demam semuanya masih ada, gimana? Percayalah, ya. Kalau engkau sudah proklamasikan imanmu, maka kesembuhan pasti terjadi. Batuk pilek demam, Tuhan akan selesaikan dengan cara seksama dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena sudah proklamasikan iman, mau nggak mau penyakit harus pergi, segala hal buruk harus pergi, dan biarlah segala hal yang baik mendatangi setiap Anda. Orang-orang yang disayang Tuhan, rekan-rekan Boanerges, dan percayalah mulai saat ini, perkatakan dengan imanmu, katakan aku diberkati, katakan aku adalah orang muda yang punya masa depan yang indah. Katakan dalam hatimu bahwa masa laluku boleh buruk, tapi aku percaya bahwa Tuhan lebih suka berurusan dengan masa depanku. Dan percayalah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang engkau perkatakan dengan iman dan engkau lakukan dengan baik, engkau akan melihat
bahwa semua hal itu Tuhan akan genapi dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya simpulkan khotbah saya undang worship leader, pemain musik. Yang pertama, mulut kita harus apa? Keluarkan kata-kata apa? Berkat. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan ngomongin orang, bilang. Yang kedua, gunakan mulut kita untuk naikkan pujian syukur sama Tuhan. Naikkan pujian syukur. Latih mulut kita, walaupun keadaanmu tidak mengenakan, tapi latih mulut kita untuk naikkan pujian syukur. Yang ketiga, perkatakan hal positif bagi dirimu, bagi masa depanmu dengan iman. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari saudara, kita mau angkat pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada mulutku penuh dengan pujian. Saudara, rekan-rekan Bonerges yang terkasih dalam Tuhan, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini kami perkatakan iman kami bahwa segala yang baik akan menjadi bagian untuk masa depanku. Hari ini aku perkatakan bahwa kamilah generasi minyak dan anggur yang Tuhan sudah janjikan punya masa depan yang indah bersama Kristus. Kami doa, biarlah setiap kami terus berjalan dalam iman kepadamu. Tidak akan pernah iman kami goyah. Karena kami tahu, sampai kapanpun Engkau tetap erat memegang tanganku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Turunkan tangan kita. Kita angkat pujian ini sama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapan. Katakan, ku percaya. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan. Tuhan, Haleluya. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Katakan, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Dari hatimu katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Sekali lagi katakan, mulutku penuh, haleluya, dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya aku. Rekan-rekan Bonerges yang terkasih dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa kadang-kadang apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang adalah hasil tuaian daripada kata-kata yang pernah kita tabur di masa yang lalu. Mungkin engkau dulu pernah menabur kata-kata yang buruk dalam kehidupanmu. Mungkin dulu engkau pernah berkata bahwa masa depanku berantakan. Engkau berkata bahwa hidupku sudah hancur. Engkau berkata bahwa kayaknya aku tidak bisa lagi lihat ke depan. Dan itulah yang engkau alami saat ini. Tetapi kabar baiknya adalah tidak ada kata terlambat. Hari ini perkatakan dengan imanmu, seburuk apapun keadaanmu saat ini, perkatakan dengan imanmu bahwa aku masih punya masa depan. Perkatakan dalam imanmu bahwa apapun yang terjadi, Dia selalu pegang erat tanganku. Perkatakan dengan imanmu bahwa aku tetap akan tersenyum walaupun keadaan buruk, tetapi aku punya Tuhan Yesus. Perkatakan dengan imanmu. Engkau yang saat ini mungkin baru saja mengalami kejadian-kejadian yang menyakitkan hati, mematahkan semangat. Tetapi ingat,
apa yang engkau ucapkan saat ini akan menjadi masa depanmu. Perkatakan dengan iman. Dan biarlah setiap kata kalimat kita dicatat oleh malaikat sorga. Kita percaya bahwa mulut kita punya kuasa. Dan hari ini, saudara, boleh taruh tangan kanan di dada. Dan saudara mulai perkatakan hal-hal yang baik dalam kehidupanmu. Engkau boleh katakan bahwa Tuhan percayakan aku hal-hal yang besar di masa depan. Engkau boleh mulai perkatakan bahwa yang baik akan menjadi milik bagianku untuk masa depan. Engkau boleh perkatakan bahwa Tuhan angkat terus aku naik jadi kepala bukan jadi ekor. Engkau perkatakan bahwa setiap hal yang buruk tidak akan menjadi bagian dalam masa depanku. Perkatakan dengan iman. Karena kita percaya apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Stop kutuk hari-harimu. Stop kutuk hidupmu. Engkau terlalu berharga untuk punya masa depan yang buruk. Mulutmu terlalu berharga untuk mengucapkan kata-kata kutuk itu. Dan hari ini, lihatlah masa depanmu. Dalam Kristus, Tuhan sanggup ubahkan semuanya. Dan setiap engkau yang saat ini tetap beriman, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang setia. Silakan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita dan sama-sama kita katakan, mulutku penuh dengan pujian. Haleluya, haleluya. Katakan, mulutku penuh dengan pujian. Katakan kepadamu, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri, sepanjang hari, walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak masalah, walaupun masa lalu kami buruk, kepadamu sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian. mulutku penuh Ini yang menjadi pilihan dengan kami, ya Tuhan. pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mulutku penuh dengan Katakan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Mulutku penuh Dengan pujian dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. dan ini menjadi janji kami di hadapan Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. kepadamu Tuhan. Kepadamu ya aku. Kepadamu ya aku. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang kita bawa menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri, bangkitkan iman percayamu, sama-sama kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Angkat pujian ini sama-sama, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus tercurah bagi setiap kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Angkat pujian ini sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, Menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari rekan-rekan
kita bersatu dengan tubuh dari Yesus, tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan. Setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, sempurnakan tubuhku, sehat sempurna, jiwa rohku, agar dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus sama-sama. Kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian yang kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Masa muda kami, masa muda yang kudus, kami tolak perzinahan, percabulan. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi, tidak cabul. Kami doa, keluarga kami diberkati Tuhan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga, kami tolak perceraian. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh. Setiap organ tubuh, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera, sehat sempurna. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak alergi kulit, alergi udara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sehat, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit, doa di hadapan Tuhan. Engkau yang mungkin punya alergi gatal-gatal di bagian tertentu, bawa dalam doa. Engkau yang tiap kali bangun pagi nggak tahu kenapa selalu bersin-bersin, bawa dalam doa, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita. Doa, ucapkan dengan iman. Kembali, sama-sama kita ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus diberkati sempurna. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Kami doa apapun yang kami kerjakan, pendidikan, pekerjaan, usaha, keluarga, diberkati Tuhan sempurna. Kami punya masa depan yang indah bersama Kristus. Kami doa bersama keluarga. Kami semua sejahtera, mulia, terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Rekan-rekan Bonerges yang bawa botol minyak urapan boleh angkat botolnya. Ingat mulut kita punya kuasa. Jadi kalau saya angkat dan Anda ucapkan, maka jadilah sesuai dengan iman perkataan setiap kita. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Kami doa tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga untuk memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, mengusir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami percaya yang diurapi Tuhan akan lebih dari sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Melalui pengurapan yang kami terima, inilah minyak urapan dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara yang sudah angkat minyak urapan, saudara boleh silakan duduk. Dan silakan naikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Silakan duduk. Tapi perkatakan dengan iman. Apa yang menjadi kerinduan, pergumulan, bawa dalam doa. Engkau yang saat ini sedang berdoa untuk anggota keluargamu, orang tuamu, yang mungkin orang tuamu sedang dalam tantangan masalah, bawa dalam doa. Saudara, enggak perlu ada orang lain tahu, tapi ucapkan kepada Tuhan. Engkau yang saat ini sedang berdoa, mungkin anggota keluargamu, mungkin anakmu sekarang ini ada dalam masa-masa pertumbuhan, pergaulannya, mungkin engkau lagi cemas, bawa dalam doa. Engkau yang saat ini mungkin sedang berdoa supaya ada pemulihan dalam ekonomi, bawa dalam doa. Dimanapun engkau berada, percayalah suaramu Tuhan dengar. Engkau orang-orang berharga, bawa dalam doa. Tuhan, kami doa, bahkan setiap yang hadir di tempat ini, apapun yang mereka ucapkan dalam doa, siapapun mereka yang hadir dan menyaksikan ini, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan. Kami percaya dengan apa yang kami ucapkan, Tuhan dengar, Tuhan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Maka doaku Tuhan, siapapun yang hadir, baik rekan-rekan muda, baik keluarga dari setiap rekan-rekan muda yang hadir di tempat ini, tidak ada yang kebetulan. Tuhan yang langkahkan kaki mereka ke tempat ini, Tuhan yang pilih mereka untuk mendengarkan firman ini. Kami percaya biarlah hidup mereka diubahkan sempurna sesuai dengan kehendak firman-Mu. Firman yang diterima akan membentuk mereka menjadi orang Kristen yang berbobot, menjadi orang Kristen yang berkualitas, sehingga mau ada tantangan masalah apapun, tetap langkah iman kami teguh karena Kristus memegang erat tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang di sini tetap duduk, boleh angkat tangan sejenak. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus sesuai Mazmur 23 ayat yang kelima dan yang keenam. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami menaikkan syafaat, kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berikan hikmat kesehatan selalu. Tuhan pakai dengan luar biasa melalui pelayannya, boleh menangkan jutaan jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo, biar Tuhan sayangi, berkati selalu dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan pimpin melalui hikmat sorgawi apapun yang dia putuskan. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkahnya. Berkati juga youth leader kami, Kak Argo Pariaji. Tuhan sayangi selalu dengan segala program-programnya. Biar boleh menjangkau lebih banyak jiwa anak muda lagi, secara khusus dimenangkan, dipulihkan sempurna. Berdoa bahkan untuk setiap program-program gereja Tiberias. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini. Hamba yaitu bersama istri, anak-anak, biar selalu dalam lindungan kuasa Tuhan. Juga worship leader, juga Bung Arda, Bung Ferdi, Tuhan berkati. Juga bersama rekan-rekan worship team, juga pemain musik Bung Daniel, juga rekan-rekan choir, tim usher, kolektan, pendoa, syafaat, juga tim media. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika nanti kami pulang, dijauhkanlah kami dari segala yang buruk, tiba di tempat tujuan kami dengan sukacita sempurna. Kekuatan baru dari sorga melingkupi kami. Bahkan besok ketika kami melayani, ketika kami bergereja, kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah lepas dari setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ketika kami pulang bawa berkat dari sorga. Tiberias Tuhan bangkit berdiri.
Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus saja, Sang sumber berkat. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan, Tuhan Yesus berkati setiap kita. Shalom. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup Tuhan, sebab Dia hidup. Oh, ku tak gentar, oh, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, dan ku tak, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tiberias.